Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu di sini atas kehadirannya di acara Bincang Sore FEB UI. Jadi acara ini memang merupakan rangkaian acara yang sudah kami mulai dari minggu lalu. Terima kasih untuk semua staf yang sudah membantu pelaksanaan, pimpinan fakultas, dan Ibu Ansela yang kebetulan hari ini sedang rapat tapi sangat mendukung acara ini. Jadi topik kita hari ini adalah kebijakan keuangan perusahaan dalam pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita dua pembicara. Yang pertama Ibu Feradianti sebagai Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI, nanti akan memaparkan konsep gitu ya, kemudian beberapa teori mengenai kebijakan keuangan perusahaan yang dikaitkan dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Terima kasih Bu Vera atas kehadirannya. Sore Ibu semuanya, sore semuanya. Kemudian juga hadir bersama kita di sini Bapak Projo Sunaryanto, salah satu dosen kami di Departemen Akuntansi, sekaligus Presiden Direktur dari PT Adi Sarana Armada atau ASAREN, gitu ya. Jadi Pak Projo ini sangat kaya dengan pengalaman ya. Jadi selain akan membahas berbagai efek dari sisi makroekonomi, Pak Projo juga akan sharing berbagai strategi perusahaan dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Pak Projo atas kehadirannya. Terima kasih. Jadi acara ini kita akan mulai dengan pembukaan. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Wakil Dekan 1 FEB UI, Bapak Teguh Dartanto, yang akan memberikan opening remarks. Silahkan Pak Teguh, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yulianti, Kepala Program Pasca Sarjana Akuntansi FEB sebagai moderator kali ini, dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita, Ibu Dr. Vera Dianti, Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI, dan juga Pak Projo Sunaryanto, dosen FEB dan juga sekaligus praktisi Presiden Direktur dari PT Adi Sarana Armada. Saya juga membaca ini adalah The Best CEO tahun 2014. Sehingga ini adalah kegiatan dari Bincang Sore ini adalah sebuah bagian dari upaya dari FEB UI untuk selalu berkontribusi terhadap pembangunan, terhadap kondisi bangsa dan negara, kepedulian kita kepada bangsa dan negara, sehingga kita memunculkan sebuah series diskusi setiap minggu yang topiknya akan selalu berbeda. Tahun lalu mengenai kebijakan di BUMN, sekarang terkait dengan keuangan perusahaan. Nah, selain di FEB UI, di UI juga ada sebuah series diskusi tentang kegiatan seperti ini yang kemarin topiknya terkait dengan makroekonomi. Hingga memang ini saling melengkapi kegiatan yang ada di level UI, policy discussion di level UI dan juga di FEB. Di mana di UI berbincang mengenai kondisi makro, kondisi perekonomian secara makro, dan yang kali ini adalah sangat pas topiknya kita berbicara mengenai pada level mikro di level perusahaan. Bagaimanapun juga kondisi COVID-19 ini merupakan pandemi yang merupakan adalah bencana, sehingga setiap perusahaan ataupun entitas bisnis pendidikan harus melakukan adjustment terkait dengan kondisi ini. Sehingga bagaimana perusahaan ini harus bertahan, bagaimana bisnis continuity plan-nya seperti apa, bagaimana sistem keuangannya seperti apa. Saya rasa kali ini adalah saat yang tepat kita punya pembicara, dua orang yang hebat. Yang pertama adalah berkaitan dari background dari sebagai Ibu Vera, dari seorang akademisi yang akan membahas mungkin dari teoritis, dan Pak Projo mungkin bisa akan memberikan insight dari sisi praktis ya, bagaimana, karena Pak Projo ini kan dua kaki ya, kakinya sebagai akademisi dan kaki satunya sebagai praktisi, sehingga ini mungkin pengalaman yang menarik yang kita bisa pelajari dari kegiatan kali ini. Dan saya ucapkan selamat juga, terima kasih kepada partisipan yang ini sangat luar biasa nih. Saya baru kali ini mengikuti
acara diskusi dengan Zoom yang pesertanya sampai 222 ini yang tercatat di sini. Saya ucapkan terima kasih, walaupun mungkin sore-sore ngabuburit sambil ngantuk, tapi saya rasa topiknya ini adalah topik luar biasa yang mungkin kita layak simak dan ikuti. Saya sendiri akan belajar, walaupun saya mungkin bukan di bisnis, tapi bagaimana juga entitas di fakultas adalah sebuah entitas bisnis pendidikan ya, dalam tanda kutip, sehingga kita perlu belajar bagaimana memanage mengenai isu keuangan ini. Mungkin itu aja, selamat menikmati, selamat berdiskusi, semoga ada bermanfaat bagi kita semua sambil menunggu buka puasa. Saya persilakan kembalikan kepada moderator, Bu Yuli, silahkan dilanjutkan, Bu. Ya, makasih Pak Teguh atas sambutannya. Jadi kita akan lanjutkan dengan materi. Yang pertama mungkin dari Bu Vera ya, atau Pak Projo. Bu Vera aja dulu, saya panjang nanti. Karena Pak Projo nanti akan menampung lebih banyak pertanyaan gitu ya. Oke, jadi mungkin kita akan mulai dengan Ibu Vera dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Projo. Jadi beberapa hal terkait dengan pemberian materi, mungkin bagi peserta tolong dipastikan kalau mikrofonnya itu semuanya mati, mute. Kemudian kalau ada pertanyaan, tolong pertanyaannya itu disampaikan melalui chat box dulu gitu ya. Jadi nanti kita akan urutkan sesuai dengan pertanyaan yang masuk dan paling tidak pertanyaan masuk 15 menit sebelum jam 5 gitu untuk kemudian bisa saya share dengan pemateri dan kemudian bisa kita diskusikan gitu ya. Jadi demikian, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Vera Dianti. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Yuli. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan tim. Yang terhormat Ibu Beta nih kelihatannya ada nanti menyusul selaku dekan dari FEB UI, kemudian yang terhormat Pak Teguh sebagai wakil dekan 1 dari FEB UI, dan yang terhormat juga pada Ibu dan Bapak semuanya yang menghadiri seminar di Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, kami di sini dari saya sendiri dengan Vera Dianti, saya dan tim PPA akan sharing ya mengenai kira-kira strategi apa dan kebijakan yang memang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID ini. Sudah terlihat ya share-nya? Sudah oke, Mbak? Sudah oke ya, oke. Oke, jadi terkait dengan pandemi COVID ini, kita sudah lihat dampak global dari COVID. Salah satunya yang berdampak adalah di bidang kinerja keuangan. Di sini sebagai pengantar ya, kita mengambil dari IMF yang mengatakan dari Kristalina Georgieva tahun 2020 bahwa ekonomi saat ini sedang mengalami resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nah, di negara kita sendiri yang salah satunya berdampak, kita melihat bahwa nilai rupiah itu cukup turun drastis ya, walaupun saat ini sudah mulai merangkak, tapi masih di level 15.000. Kemudian juga dari PwC survei Maret tahun 2020, bahwa di sini terdapat 150 finance leader ya itu berpandangan bahwa pandemi COVID ini akan berdampak signifikan terhadap bisnis mereka, terutama terkait dengan pendapatan, yang mana pendapatan ini secara langsung nanti akan berdampak pada laba perusahaan dan juga cash flow, yang jelas cash flow dari perusahaan. Nah, ini hampir semua sektor terganggu ya, baik di bidang manufaktur, perdagangan, energi, pariwisata, perbankan juga ya. Mungkin ada beberapa sektor yang tidak mengaruh, yaitu di bidang seperti misalnya farmasi ya, walaupun tetap ada dampaknya, mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan ya. Kemudian di bidang kebutuhan dasar ya, dan telekomunikasi. Namun secara garis besar itu semuanya berdampak ya.
Dan juga di BUMN ya, di BUMN itu juga di dalam beberapa bank itu juga meningkatkan resiko non-performing loans ya, kredit macet juga ya, dan beberapa BUMN seperti pariwisata dan penerbangan seperti Garuda itu terlihat sekali ya, efeknya cukup signifikan dampak dari COVID ini, dan terutama untuk perusahaan-perusahaan ya yang memang juga memiliki pinjaman atau menerbitkan memiliki pinjaman struktur biaya dalam USD ya, otomatis ini akan sangat mengganggu cash flow perusahaan ya, terlebih dia akan memperburuk kondisi kesehatan dan likuiditas perusahaan ya akibat dari turunnya nilai tukar dolar ya. Dan ditambah dengan kebijakan WFH yang kita tahu sudah dimulai sejak hampir 1,5 bulan yang lalu, ya ini juga mungkin ada penurunan ya produktivitas karyawan dan juga ada perubahan pola konsumsi masyarakat pada produk tertentu dan jasa tertentu. Nah, di sini bagaimana strategi yang mungkin bisa diambil oleh pimpinan perusahaan ya untuk bisa mengatasi dampak dari COVID ini ya. Apalagi kalau kita lihat yang jelas yang namanya RKAP perusahaan ya itu sudah pasti harus mau nggak mau harus dirubah ya, karena bagaimanapun nanti RKAP itu kan merupakan komitmen bagi manajemen ya, itu akan nanti pada akhir tahun biasanya akan dipertanggungjawabkan ya. Yaitu dengan adanya dampak pandemi ini otomatis akan sangat berpengaruh ya, dan kelihatannya perusahaan juga mulai harus melakukan suatu perubahan ya supaya nanti RKAP yang dibuat itu bisa achievable. Yang pertama mungkin nanti kita akan membahas dari sisi membuat stress test ya. Di sini sebenarnya stress test ini bagus sekali ya menurut kami ya untuk kita bisa melihat bagaimana dampak dari perubahan-perubahan ya, variabel-variabel yang penting ya, yang sangat berdampak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi kinerja dari perusahaan. Kemudian yang kedua kita akan lihat cash flow dari manajemen ya. Di sini tentunya kita bicara bagaimana supaya perusahaan tetap survive ya, dengan melakukan salah satunya cost efisiensi ya. Namun harus diingat di sini cost efisiensi ya yang harus ditekankan itu tidak boleh mempengaruhi long term kompetitif dari perusahaan ya. Dan yang kedua bisa kita manfaatkan saat ini pemerintah ya dari sisi tax ya sudah memberikan beberapa relaksasi ya, relaksasi mengenai aturan-aturan di perpajakan yang ini bisa kemungkinan digunakan oleh perusahaan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana sih strategi sumber pendanaan yang tepat bagi perusahaan ya di masa pandemi COVID ini ya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana perusahaan harus melakukan komunikasi yang tepat ya dalam laporan keuangan kepada seluruh stakeholder ya. Dan di sini penting sekali ya bahwa jangan sampai nanti ada suatu informasi yang diterima oleh para stakeholder ya itu informasinya kurang tepat ya. Oke. Nah, di dalam yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah, ini mungkin sebagai salah satu tools ya, bagaimana perusahaan bisa kira-kira ya melakukan suatu perubahan yang nantinya mungkin bisa kita realisasikan kepada perubahan RKAP ya, karena bagaimanapun tadi RKAP ini adalah salah satu kontrol bagi perusahaan ya, bagaimana dia bisa achieve ya, terutama manajemen ya dalam pencapaian kinerjanya. Nah, stress test ini merupakan ya tujuannya adalah teknik simulasi untuk kita bisa mengidentifikasikan ya area-area yang rentan ya dan kelemahan dalam bisnis sehingga dapat dirancang dan implementasikan ya kira-kira action yang apa yang harus segera diambil oleh perusahaan ya secara tepat dan proaktif ya. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya kita melakukannya ya, langkah-langkahnya kita perlu
identifikasikan dulu skenario variabel penting yang memang berdampak ya terhadap bisnis dari perusahaan ya, terutama yang akan menyangkut likuiditas dari perusahaan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempersiapkan opsi-opsi mitigasi ya, berdasarkan berbagai kemungkinan ya, dalam hal ini bisnis normal, dampak sedang, dan bagaimana dampak buruknya. Dan yang ketiga, menyusun rencana strategis ya, dampak dari perubahan-perubahan dari skenario variabel tersebut ya. Jadi nah ini contoh, jadi kita membuat contoh ilustrasi membuat skenario untuk stress test. Ya, saya tidak akan masuk ke dalam teknisnya. Intinya di sini perusahaan harus bisa membuat suatu asumsi yang memang asumsi tersebut realistis, ya, bisa dibuat dalam beberapa skenario. Ya, skenarionya adalah yang buruk ataupun yang terburuk, ya, dengan asumsikan misalkan dari tingkat pertumbuhan, ya. Dan kalau perusahaan itu memang banyak melakukan ekspor ataupun impor dalam bahan baku, ya tentunya juga kita harus memasukkan input variabel dari segi kurs USD dan bagaimana tingkat bunga dan inflasi mungkin juga masuk ya. Nah di sini bisa dibuat dari beberapa skenario sehingga dari skenario-skenario ini kita bisa tahu ya kira-kira nanti kondisi perusahaan itu pada akhirnya seperti apa. Dan ini ya kita sudah coba mensimulasikan ya, terlihat sekali ya kalau ya apalagi nanti kalau 20.000 ini ya 20.000 kurs dolar ya, nah diasumsikan ya secara cash flow perusahaan itu sangat negatif sekali dan di sini harus dilakukan perusahaan bisa langsung mengambil tindakan ya strategi apa yang harus dilakukan ya agar perusahaan tetap survive ya. Jadi inilah yang harus diantisipasi oleh perusahaan ya. Tapi sekali lagi ini tentunya akan berbeda antara satu industri dengan industri yang lain ya. Kemudian yang strategi yang kedua ya dalam hal efisiensi biaya ya. Yang perlu ditekan cash flow management yang pertama saya akan lihat dari segi cost efisiensi ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini untuk cost efisiensi, jangan sampai ya cost efisiensi ini tadi ya mengurangi dari kompetitif dari suatu perusahaan. Seperti misalkan menurut kami ya itu ada beberapa biaya-biaya yang mungkin ya perlu dipertimbangkan dalam rangka cost efisiensi. Misalkan apakah perlu mengurangi biaya marketing, apakah perlu mengurangi biaya training ya. Nah, kalau untuk biaya marketing ini perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai nanti saat kita mengurangi biaya marketing ya, malah nanti dalam 3 atau 4 bulan ke depan itu ternyata perusahaan produknya sudah tidak didengar lagi oleh perusahaan. Itu tentunya strategi ya penghematan tapi tidak tepat sasarannya. Ya, jadi memang di sini harus diperhatikan kuncinya adalah jangan sampai mengganggu ya kompetitif perusahaan secara jangka panjang ya. Nah, kalaupun yang bisa dilakukan misalkan mungkin ya menunda ya bukan menggagalkan ya menunda ya rencana merger atau akuisisi ya. Kalaupun membatalkan ya nanti harus dilihat apakah investasi ini itu memang akan mempengaruhi rencana jangka panjang perusahaan. Jadi bagaimanapun perusahaan itu kan punya yang namanya rencana jangka panjang perusahaan ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Karena apapun yang sudah kita rencanakan dalam jangka panjang itu kalau seandainya dibatalkan itu efeknya juga ke depannya akan mempengaruhi kompetitif dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dilihat ya bisa dengan sementara menutup ya outlet ya atau lini atau bisnis produk yang kehilangan pelanggan, apalagi untuk beberapa perusahaan yang memang diversifikasi produknya ya. Kemudian dari segi biaya ya untuk manajemen ya untuk direksi ya mungkin bisa sewa mobilnya ya dikurangi tingkat kemahalannya ya.
Dan juga utilitas, apalagi dengan WFH ini ya otomatis ya harusnya dari segi utilitas beban utilitas itu bisa turun. Dan yang keempat ya beban lembur ya itu sebaiknya di manage ya. Kemudian perjalanan dinas ya ataupun menghindari pembayaran bonus ya kalau pembayaran bonus itu diperoleh dari hutang ya, dan dividen kalau memang perolehan cash flow-nya itu berasal dari hutang ya. Ya sebisa mungkin ya apa yang menjadi kesejahteraan karyawan ya, kalau memang secara cash flow itu memang cukup perusahaan dalam 8 bulan ke depan ya, sebaiknya memang tidak ada ya penghilangan ya, tapi pengurangan mungkin bisa terjadi ya. Kemudian dari segi tax management ya, kita seperti kita ini ya tadi ya efisiensi tadi ya tidak hanya harus dilakukan ya yang tidak berdampak pada long term kompetitif dari perusahaan. Yang kedua ya ini perusahaan harus diingat juga ya agar melibatkan divisi legal ya. Kalau memang ada suatu adendum atau terminasi ya baik kepada pelanggan, supplier, karyawan atau karyawan kontrak ya untuk kita menghindari adanya suatu potensi konflik ya atau konsekuensi hukum lainnya. Kemudian lanjut ke yang dari sisi tax management ya. Cash flow management, bagaimana kita memanfaatkan relaksasi aturan dari pemerintah yang terkait untuk pembayaran pajak ya. Namun yang harus diperhatikan, perusahaan harus tetap patuh, comply ya, dan memanfaatkan insentif dan relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah. Ya, tetap yang pertama adalah tetap harus unsur comply-nya. Nah, di sini dengan adanya kondisi COVID ini ya sebenarnya sudah ada beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Ini PMK nomor 23 tahun 2020 ya, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Ya di sini kita bisa mengecek apakah perusahaan kita masuk dalam kategori WP yang mendapatkan insentif ini. Ya mulai dari PPh 21, kemudian PPh 22 ya, kemudian angsuran 25 ya. Dan pemanfaatan juga insentif pajak atas percepatan 6 bulan untuk restitusi pajak pertambahan nilai. Oke, ini yang mungkin bisa kita manfaatkan ya untuk strategi dari cash flow management dari segi perpajakan ya. Kemudian bagaimana pendanaan yang tepat ya? Seperti kita ketahui ya pasar modal juga nggak terlalu bagus ya saat ini ya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau melakukan IPO, rasanya atau melakukan right issue lagi ya, rasanya kayaknya kurang tepat dalam kondisi pandemi ini karena bagaimanapun kondisi saat ini ya, asumsi cash is the king ya, itu memang banyak ya yang diyakini oleh beberapa orang ya. Jadi memang sebisa mungkin, kalaupun dia berinvestasi tentu akan mereka berpikir harus mendapatkan return yang setinggi-tingginya, dan yang jelas investasi harus sifatnya liquid ya. Kalaupun kondisi di mana arus kas itu tidak cukup untuk operasional perusahaan ya, tentunya selain bisa kita pertimbangkan untuk menunda penerbitan saham ya, manajemen perlu mempertimbangkan ya sebaiknya melakukan refinancing ya. Untuk hutangnya atau refinancing atas obligasinya ya, tentunya dilihat kalaupun memang refinancing ya kita harus dengan tingkat bunga yang lebih rendah, minimal sama dengan tingkat bunga sekarang ya. Jadi jangan sampai membuat hutang baru tapi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ya. Kemudian dalam kondisi arus kas itu hanya untuk bisa mencukupi untuk mendanai aktivitas operasi ya. Nah ini perlu adanya strategi manajemen ya untuk berkomunikasi dengan kreditor ya agar dapat diberikan relaksasi atas pembayaran bunga dan pokok dan bunga yang jatuh tempo ya. Tentunya sekali lagi ini perlu komunikasi ya. Salah satu komunikasinya adalah ya dalam bentuk bagaimana nantinya semua kinerja perusahaan itu tergambarkan dalam laporan keuangan.
Nah, ini yang paling yang paling penting juga ya, komunikasi yang tepat ya. Dalam hal ini yang kita tekankan adalah jangan sampai ya ada informasi yang justru memberatkan perusahaan ya, atau perusahaan di sini justru tidak comply ya terhadap aturan atau regulasi yang diharuskan ya. Yang jelas harus tetap comply ya, sesuai dengan comply terhadap aturan yang dikeluarkan OJK ataupun aturan yang dikeluarkan oleh standar setter ya. Nah, yang perlu diinikan adalah, yang saya tekankan adalah pengungkapan dulu ya, hasil disclosure ya, bagaimana kita mengkomunikasikan ya kondisi, dampak dari kondisi ya, baik secara kuantitatif ya maupun kualitatif, dampak dari pandemi COVID-19 ini apakah nantinya akan berpengaruh terhadap operasi perusahaan. Dan kira-kira apa rencana manajemen untuk mengatasi dampak dari pandemi tersebut ya. Nah, kalau informasi kuantitatifnya tadi kita bisa menggunakan hasil dari stress test ya. Bisa kita informasikan hal itu di dalam pengungkapan atau disclosure dari laporan keuangan ya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa ya laporan harus disajikan ya sesuai dengan arahan dari standar setter, yaitu salah satunya adalah IAI. Ya, misalkan untuk PSAK 8 ya. Nah, ini memang ada relaksasi yang dikeluarkan oleh IAI ya terkait peristiwa setelah periode pelaporan ya. Jadi pandemi COVID-19 yang dikategorikan sebagai non-adjusting event ya, di sini perusahaan tidak perlu lagi melakukan penyesuaian terhadap angka-angka yang sudah diakui dalam laporan keuangan ya. Contohnya kalau misalkan ada beberapa piutang yang sudah dilaporkan dalam laporan keuangan ya, namun demikian setelah 3 bulan karena pandemi COVID ini ternyata perusahaan tersebut mengalami suatu kesulitan, customer kita mengalami suatu kesulitan keuangan ya. Dan itu tidak diperlukan, perusahaan tidak perlu menyesuaikan penyesuaian. Ini sebenarnya adalah salah satu relaksasi yang diberikan oleh IAI. Kemudian terkait dengan PSAK 68 ya, pengukuran nilai wajar ya, di mana IAI memberikan panduan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan quote price ya di pasar aktif ya jika tersedia dalam penilaian aset atau liabilities-nya. Ya, namun untuk khusus perbankan ya, di sini siaran pers OJK menunda penilaian mengacu pada pasar ya mark to market untuk surat utang negara, surat utang yang terbitkan oleh BI dan surat berharga lain selama 6 bulan. Di mana harga quotation tersebut ya itu menggunakan harga per tanggal 31 Maret 2020. Sedangkan 71 ini mungkin baru berdampak ya. Ini panduan ya dari IAI ya, ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang ada di pasar modal ya, otomatis di bulan Maret ini ya, 3 bulan otomatis ada kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan tahun 2020 ya, triwulan, di mana PSAK 71, 72, dan 73 itu otomatis sudah harus diterapkan ya, mulai tahun 2020. Nah, di sini untuk 71 ya, IAI memberikan panduan bahwa ya relaksasi pembayaran cicilan, penjatualan ulang dan restrukturisasi diberikan kepada debitur yang dilakukan oleh pemberian pinjaman atas pertimbangan tertentu. Ya. Jadi di sini ya IAI menyatakan bahwa penyisihan expected credit loss mungkin tetap meningkat yang dapat muncul dari penghitungan nilai arus kas kini ekspektasi akibat penundaan atau penjadwalan ulang arus kas ya. Jadi yang ditekankan bahwa dalam strategi 4 ini ya kita harus sekali lagi ya mengingat bahwa laporan keuangan itu sebagai salah satu alat komunikasi kepada investor dan kreditor ya. Berikut ketentuan PSAK yang relevan dalam laporan keuangan khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Jadi mungkin ini yang bisa kita share dari saya dan tim PPA ya terkait kira-kira apa aja sih yang harus segera dilakukan oleh perusahaan ya, apalagi kalau kita lihat ya akan sangat pengaruh sekali itu yang namanya RKAP ya, otomatis harus segera diubah ya, RKAP itu harus melakukan adjustment ya.
Dan dari situlah sebenarnya kalau bisa ya lakukanlah stress test itu dulu ya. Di situ bisa kita lihat kapan sebaiknya kita perusahaan bisa tahu ya kondisi yang terjadi dan action yang harus segera diambil. Ya. Jadi itu saja dari PPA FEB UI, Bu Yuli. Kemudian nanti mungkin bisa kira-kira secara praktisi ya apa yang dilakukan oleh dari suatu perusahaan ya, kita mau dengarkan dari Pak Projo. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera atas paparannya sangat menarik ya. Jadi memang Bu Vera ini sudah menjelaskan secara konseptual gitu seperti apa sih strategi-strategi yang bisa diambil oleh perusahaan gitu ya. Jadi gambaran secara teoritis gitu ya, dan Bu Vera ini juga konsultan, jadi pasti di dalamnya juga ada muatan-muatan praktisnya juga gitu ya. Tapi coba mungkin kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, Bapak Projo yang juga sudah menyiapkan materi terkait dengan beberapa impact secara makro, kemudian ada pembahasan juga mengenai strategi-strategi perusahaan, Pak Projo ya. Oke, silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Sore ya. Selamat sore, Pak. Oke, ini udah bisa ngeliat? Saya besarin ya. Ini saya sudah share, Pak. Oh, udah di-share. Udah di-share, Pak. Jadi saya kebetulan ditugaskan untuk membahas mengenai strategi perusahaan menghadapi COVID-19. Ya. Jadi memang saat ini semua udah tahu ya COVID ini ya. Tapi kita akan lihat dulu dampak makronya, Pak. Ya. Dampak daripada ekonomi kita secara makro. Ya. Pertama kita akan lihat seperti ini. Ya. Krisis kita itu tahun 98, itu krisis moneter Asia. Jadi Indonesia itu kursnya dari 2.000 ke 16.000 gitu. Kemudian 2008 kita mengalami krisis global ya. Adanya Lehman Brothers membuat goncangan di dunia keuangan. Tahun 2020 ini kita baru pertama kali kena resesi dunia dalam abad ini. Setelah dari Amerika kemarin 31 kita kena resesi dunia lah, seluruh global kena. Jadi kalau kita lihat di sini ya, COVID ini peranannya di siapa sih yang bisa mengatasi ini adalah di pemerintah nih. Kalau kita gambarkan seperti kereta api, itu kita pemerintah itu tinggal menggeser truk ini mau mengorbankan orang atau mengorbankan ekonomi. Ya. Nah, tinggal mana sih stylenya ini. Jadi tinggal pemerintah mau mengorbankan yang mana. Karena kalau saya akan berbeda pendapat dengan pemerintah sekarang. Kalau kita sekarang ini lihat korban daripada COVID, sebenarnya itu ketakutannya sendiri lebih menyeramkan daripada penyakitnya gitu. Ketakutan masyarakat itu lebih menyeramkan daripada penyakitnya COVID sendiri. Jadi kalau kita sekarang mengorbankan kesehatan, itu juga nggak bisa juga. Banyak pemerintahan bisa digoyang secara politis. Tapi kalau kita hanya mengorbankan ekonomi dengan menyelamatkan ini dulu, rasanya biaya untuk menangani kesehatan itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan negara untuk biayai. Saya cuma kebayangin seperti di salah satu kelurahan di Karanganyar, itu di Jakarta, luas daripada lahannya itu 3,1 hektar, penduduknya adalah 31.000. Nah, bagaimana mau mengatasi disuruh pencegahan seperti itu, karena hidupnya udah berdempetan gitu. Jadi rasanya sulit. Gitu. Jadi yang memang yang membuat harus bisa dilakukan rasanya mungkin sampai akhir daripada Lebaran ini, pemerintah harusnya membuka ekonomi kita kembali untuk bekerja secara pelan-pelan. Dan masyarakat sebenarnya udah takut, jadi sehingga yang namanya protokol kesehatan itu pasti sudah dijalankan. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti di sini, kita kan pertama itu kenanya krisis kesehatan. Agak telat mungkin, Bu. Jelas ini? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa didengar. Kita mulai dari krisis kesehatan, di mana mulai bulan Maret itu kita mulai melakukan beberapa action, di mana krisis mulai orang terkena gitu ya. Kemudian semua tutup, karena pemerintah juga mulai melarang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya apa? Yang namanya distribution, toko-toko, kegiatan ekonomi, pabrik-pabrik nggak boleh bekerja dengan PSBB gitu. Nah, akibatnya apa?
ya orang jadi nggak bisa belanja gitu kan. Nah, mulai nggak bisa belanja, semua tutup, dan orang takut untuk spending gitu kan. Jadi yang akan terjadi nanti supply dan demand-nya kena krisis di ekonominya. Nah, krisis ekonomi ini akan membawa karena ke proses yang berikutnya adalah krisis pangan. Jadi kalau terjadi sampai di sana, krisis pangan berikutnya adalah krisis sosial. Ya bisa ada rusuh gitulah. Jadi ini adalah proses kalau kita nggak bisa mengatasin yang krisis ini gitu secara di Indonesia. Nah, kenapa ini bisa terjadi krisis itu tadi? Karena kita sudah mulai mengikuti namanya globalisasi, ya. Jadi kalau kayak di tempatnya Bhutan, Nepal gitu mungkin nggak banyak yang kena gitu ya, sehingga ekonominya juga stabil. Tapi kalau kita sudah nggak bisa ngikutin itu lagi, jadi harus ikut globalisasi. Nah di sini nanti ada supply chain. Jadi supply chain kita itu udah global. Nah karena dengan adanya krisis kesehatan, setiap negara itu takut mengenai bagaimana supaya negaranya tidak tertular, maka mereka masing-masing juga melakukan proteksionisme. Pergerakan barang dan orang itu mulai dihambat, masing-masing mau melindungi. Jadi seperti India gitu, obat-obatan kita itu banyak komponennya dari India. Nah, India juga berusaha dengan penduduk segitu banyak, dia juga nggak boleh ekspor lagi bahan-bahan untuk obat. Nah, ini yang terjadi, kita pernah nanya kepada suatu perusahaan farmasi kesehatan, produsennya, mereka bilang, saya bilang kan, Anda kan sebenarnya lebih untung dengan kondisi ini. Ternyata tidak, karena komponennya itu import. Jadi obat-obatan, alat-alat kesehatan itu semua import. Dan itu terjadi juga seperti masker kita, segala macam itu, banyak kan komponennya import. Nah, karena ada proteksionisme ini terjadi, maka uang juga nggak akan pindah ke negara kita itu. Jadi investasi itu sangat terbatas. Semua orang berusaha untuk tidak melakukan investasi. Oke, kalau kita lihat berikutnya, sebenarnya kalau kita lihat di sini, makro kita itu bagaimana? Sebenarnya kan makro itu teorinya gampang lah ya. Kan kita mau menghitung GDP kita berapa gitu. Nah, GDP ini tergantung dari consumption, investment, government spending, export, dan import. Nah, kalau kita lihat consumption, itu sangat merosot tajam karena Pak, banyak usaha-usaha yang ditutup segala macam, jadi layoff, daya beli juga turun. Jadi penjualan barang-barang yang secondary dan tertiary itu sangat susah. Jadi orang masih ngarepin basic need aja yang dibeli gitu. Kemudian juga orang sudah tidak shopping around, jadi industri retail juga sangat terpukul gitu. Sehingga kalau dilihat dari konsumsi masyarakat itu menurun, ya. Kemudian kalau investasi, ya, secara marketnya global susah, makanya harga saham kita juga jeblok kan. Jadi investasi itu banyak kan pembalikan modal, malahan jadi dana-dana dari luar yang masuk ke Indonesia itu dibawa pulang gitu kan. Nah, kemudian ada namanya yang masih bisa hidup itu adalah government spending, ya. Government spending ini masih kuat, cuman memang harus dialokasikan kembali anggaran. Yang tahun-tahun sebelumnya banyak kan infrastruktur. Nah, sekarang mulai dialokasikan ke arah bantuan sosial dan lain-lain. Ya. Sehingga government spending ini cukup besar yang bisa membantu supaya GDP-nya itu bisa bertahan. Kemudian faktor yang lain adalah ekspor dan import. Nah ini dua-duanya susah nih. Karena apa? Ekspor kita sulit. Ya. Termasuk kalau nyari kontainer tuh nggak ada tuh. Jadi pertama orang-orang yang harus berdagang ke sini kan harusnya ada traffic daripada people ya, tapi kan sudah nggak ada itu. Masing-masing negara nggak izinkan dan lockdown untuk orang yang berpergian. Akibatnya juga seperti itu. Toko-toko di Amerika, di Eropa semua pada tutup, akhirnya produksi garment, sepatu dari Indonesia itu banyak yang di-delay pengirimannya. Mereka nggak mau terima karena di sana gudangnya tutup, kemudian toko-toko yang mendistribusikan juga tutup, jadi mereka tidak mau terima barangnya. Nah, sedangkan import juga rendah. Kenapa? Karena pabrik-pabrik di kita ini juga banyak yang tutup, karena supply dan demand-nya itu nggak mencapai under capacity. Jadi yang ekspor dan yang import juga rendah. Problemnya juga yang lain adalah shipping, kapal. Ya. Jadi kalau kita nggak ada ekspor, maka import nggak ada import, ekspor kita juga kosong karena
kontainer yang tersedia juga langka, sehingga kapal-kapal yang mau ngangkut cuman beberapa kontainer itu jatuhnya mahal. Jadi sangat susah sekali. Kedua juga ketakutan mengenai terutama waktu di perjalanan kapal ada COVID segala macam. Akibatnya anak buah kapal ini juga nggak berani turun dan problem gitu. Sehingga untuk ekspor import ini juga sangat terganggu juga. Itu dari sisi makro yang kita bisa bahas ya. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya kenapa semua ini merosot? Karena supply dan demand gap ya. Supply chain global dan domestik ini terganggu. Jadi kalau dulu banyakkan kan dari China ya, banyak sekali supply chain yang barang-barang kita komponen dari China, dari India gitu kan. Nah, kemudian juga supply chain dari domestik juga terganggu. Nah, ini semua karena skala ekonomisnya nggak tercapai, jadi semua jadi macet. Gitu. Kemudian yang ketiga, larangan bekerja. Jadi ada PSBB ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita 2 bulan nggak kerja, artinya zero revenue, cost-nya jalan terus, apalagi tidak boleh PHK, gitu kan. Kemudian harus bayar THR. Nah, cash flow perusahaan mungkin belum nggak ada segitu, karena yang sering kali orang lupa bahwa perusahaan dibilang bahwa perusahaan ini untung terus gitu ya. Tapi cash flow-nya itu belum tentu ada, karena keuntungannya kan diinvestasi di tempat lain. Jadi bisa berbentuk inventory, bisa berbentuk building, bisa berbentuk yang lain ya. Nanti kita akan bahas terpisah ini. Jadi itu cash flow-nya belum tentu ada. Kemudian biaya produksi juga relatif meningkat ya. Kemudian yang lain yang paling mengerikan adalah kelangkaan sumber dana. Itu seperti kalau kita itu ikan, dana itu adalah airnya. Jadi kalau kolamnya nggak ada air, ya ikannya mati. Jadi kelangkaan dana itu akan membuat kita lebih parah lagi. Kemudian isu import dan logistiknya. Jadi kita lihat bahwa angkatan yang tadi, transportasi darat, laut, dan udara, semua akan terganggu. Terus yang terakhir, karena transportasinya juga terganggu, pemakaian aftur, pemakaian bahan bakar untuk transportasi, mobil-mobil yang berlalu lalang, itu semua very minimum level. Sehingga itu yang menyebabkan harga minyak itu turun. Sedangkan produsen-produsen minyak yang besar-besar di Amerika dan di Saudi segala macam, mereka kan produksi minyaknya nggak bisa di stop. Jadi produksinya adalah nambah terus. Setiap hari juga mereka harus pompa. Nah, akibatnya storage-nya nggak cukup. Dan harganya jatuh. Sehingga pada waktu itu future di bulan Mei itu sampai minus. Gitu. Nah, kenapa? Karena ongkos untuk mereka menyimpan bensin di kapal, di tanker-tanker kapal itu, satu hari itu 30.000. Nah, jadi kan kalau beli makanya dikasih gratis, karena yang nyimpen itu ongkosnya jalan terus. Jadi itu yang menyebabkan kenapa harga minyak itu turun drastis. Kemudian juga di Amerika itu perusahaan-perusahaan besar yang tadinya membuat produksi shale gas, itu cost production-nya lebih mahal daripada yang di Saudi dan di negara lain. Nah, itu yang menyebabkan di Amerika juga akan terpukul di sana, sehingga daya beli di sana juga kurang baik. Gitu. Nah, dengan beberapa hal tersebut, saya akan melihat juga bahwa yang namanya market kita yang terbesar itu kan di Amerika ya. Di Amerika itu dengan adanya unemployment yang tinggi, kemudian banyak yang pabrik ditutup, toko-toko ditutup, daya layoff ya, menyebabkan daya beli di sana itu turun sekali. Gitu. Nah, tadi Bu Vera menjelaskan mengenai kurs US dollar ya. Kalau saya pikir si US dollar dalam jangka panjang akan melemah karena ekonominya Amerika kan ditunjang dengan hutang semua. Dengan adanya COVID ini, tingkat hutang, terus kemudian yang mengeluarkan bonds, apa laku di pasar. Gitu. Jadi itu juga membuat saya agak ragu kalau US dollar bisa menguat terus. Nah, dari demand side itu kelihatan bahwa ketakutan antara kontaminasi publik ini, ya, itu membuat orang nggak berani belanja. Gitu, ya. Kemudian ketidakpastian ekonomi, apakah dia dirumahkan apa enggak, di PHK atau enggak, gitu kan. Itu semua kena. Indonesia itu juga seperti harga komoditas kan turun semua, seperti migas, batu bara, CPO semua turun. Akibatnya ya ekspor kita juga terganggu, penerimaan devisa ya lebih kena gitu kan.
Dan untungnya, maaf aja, ini kan yang umroh dan yang naik haji kan batal semua. Itu juga menghemat penggunaan devisa itu. Tapi sebaliknya, turisme yang ke Bali segala macam juga nggak mendatangkan devisa. Jadi balance lah di situ. Sehingga seringkali yang dilaporkan cadangan devisa kita kan belakangan ini transaksi berjalannya surplus. Jadi surplus dibawa. Kemudian mengenai jalur distribusi ya, jadi ini adalah jalur distribusi dan daya beli daripada end user itu merosot. Ini yang menyebabkan secara supply chain berkurang lah itu pergerakan barangnya. Kemudian ini tadi udah sama ya. Kemudian jadi yang paling kalau orang sudah mulai uncertainty, yang terjadi apa? Orang akan menyimpan cash ya. Cash kan sebenarnya ada untuk transaksi, spekulasi, dan untuk berjaga-jaga. Ya. Nah, banyak kan sekarang cash itu adalah di cash reserve. Jadi kalau kita tanya di perbankan tuh banyak sekali likuiditasnya orang naruh duit di situ. Ya. Jadi mereka lebih baik nyimpen duit lah gitu. Jadi kalau usahanya udah kempas-kempis ya mendingan ditutup, terus kemudian ya lakukan PHK, semua alasannya adalah COVID gitu. Sehingga uangnya masih ada, cash reserve untuk 2 tahun lagi buka PT baru, ya udah bisa dilakukan kembali gitu. Jadi itu kalau small business ya asetnya nggak light asset bisa lakukan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Indonesia, sumbangan terbesar itu di properti ya. Kalau GDP kita itu besarnya di properti, kemudian otomotif, di luar minyak dan gas, dan jasa keuangan ya. Jadi ini ya termasuk bursa efeknya. Nah, di sini properti ini efeknya adalah karena KPR ya. Kalau KPR-nya ini macet semua, jadi tidak bisa bayar karena orangnya di PHK segala macam, maka perbankan akan jadi masalah ya. Nah, ini akan problem gitu. Kalau makanya harga properti jatuh semua, nantinya jaminan-jaminan yang di bank itu akan undervalue. Jadi ya ini satu sektor, dan properti itu tiket itemnya besar. Jadi harga itu bisa dari mulai 100 juta, bisa sampai 10 miliar, itu property price. Nah, yang kedua itu otomotif. Otomotif itu ada roda 4 dan roda 2. Penjualan otomotif setahun itu kira-kira 1 juta mobil lah. Kalau harga rata-rata 200 juta, tinggal dikaliin aja itu berapa uang yang beredar untuk industri otomotif. Belum lagi motor. Motor itu kira-kira penjualan 1 tahun itu 7 juta motor. Ya. Jadi dikalikan harga motor kira-kira 15-20 juta. Jadi kalau dua itu dijumlahkan, luar biasa besarnya. Nah, kemudian industri otomotif dan KPR ini didukung oleh financing. Jadi leasing, perbankan. Nah, berarti uang yang berputar di perbankan juga tinggi kan. Ini semua adalah impact dari ekonomi secara menyeluruh. Cuman kalau misalnya di sini yang menjadi masalah apa nih? Jadi kalau di sini yang parah ya, turisme ini habis lah ya. Jadi kemudian minyak dan gas, jasa keuangan, transportasi. Nah kalau turisme itu hotel-hotel itu udah pasti hotel dan pesawat itu yang pasti kena duluan, dan terakhir baru bisa pulihnya. Ya, ya kenapa? Karena hotel itu ya orang kalaupun setelah selesai COVID, orang juga masih takut untuk traveling. Berusaha untuk domestik aja, kemudian kalau bisa ya tidak ke luar kota gitu. Jadi turisme ini akan terpukul paling lama. Kemudian untuk tadi transportasi ya, pesawat, leisure, business trip semua akan turun, dan seperti kita sekarang melakukan video conference, itu akan mengurangi daripada traffic dari pesawat. Orang yang naik pesawat itu akan berkurang ya. Jadi kalau saya di si kantor punya cabang di seluruh Indonesia ya, kalau mau rapat ya udah nggak usah terbang lagi, pakai V-call aja gitu. Jadi ini akan mengganggu juga ke depannya setelah COVID ini, itu ya new normalnya akan berbeda gitu. Nah, untuk PSAK ini kalau ada pasal 71 NPL, ya ini problemnya kan pemerintah ini bilang bahwa ya 1 tahun nggak usah bayar gitu kan, cicilan. Nggak pernah dipikirin bahwa 1 tahun itu si leasing ini kan financingnya dari bank dong, ya kan? Dari bank nyicilnya pakai apa dia? Ada yang harus bayar bond, harus ada bayar cicilan ke banknya. Perusahaan leasing ini liquidity-nya nggak ada.
kalau orang nggak nyicil. Ya. Yang kedua, NPL-nya. NPL-nya ini memang dengan melakukan restructuring, NPL-nya seolah-olah jadi bagus gitu. Padahal realnya nggak begitu, ya kan? Karena apa? NPL ini kan berarti kredit yang macet, yang tadinya terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan harus dibuatkan cadangan, biar piutang tak tertagih gitu kan, dicadangkan. Memang kalau dikasih kelonggaran lolos lah dari rasionya, tapi secara cash flow itu nggak membantu sama sekali, gitu kan? Yang kedua, kan ada keringanan pajak lah, keringanan pajak bahwa pajaknya penghasilan diturunkan gitu kan. Tapi kalau perusahaannya masih untung, ya kan? Kalau perusahaannya udah ngap-ngapan nggak untung ya apa ada manfaatnya gitu kan. Jadi itu yang kalau PPh penghasilan ya. Tapi ya PPh untuk karyawan sih sangat membantu karena itu meningkatkan daya beli. Jadi di sini problem dari tadi jasa keuangan ini kalau macet di KPR dan di properti menyebabkan rating daripada bonds yang dikeluarkan perusahaan leasing ataupun perbankan itu cost-nya akan jadi lebih mahal, ya. Dan kedua ya ada yang beli nggak masalahnya itu. Jadi itu yang industri yang paling dampaknya mahal. Kemudian tadi juga mengenai PSAK disuruh menghitung market price. Ya susah sekarang ini cari market price, namanya appraisal, kemudian dengan aktuaria segala macam. Itu rasanya satu, pertama dia juga nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Jadi penurunan nilainya itu sangat drastis sekali, sehingga susah untuk dilihat harga pasar itu yang normal berapa gitu. Ya, jadi ini juga menyulitkan kalau mau bikin laporan keuangan. Ya. Nah, yang tadi diceritain juga sama Bu Vera mengenai pasal mengenai debt equity ratio ini, ya. Di dalam perbankan itu seringkali diminta bahwa kita harus punya debt equity ratio sekian gitu atau working capital ratio sekian gitu. Problemnya kalau punya utang dolar itu debt-nya langsung nggak ngapa-ngapain udah naik gitu, ya kan? Sehingga bisa melanggar covenant-nya gitu. Ya, jadi itu juga pengaruh bahwa walaupun kita income-nya dolar, tapi punya utang dolar, itu kan selisih kursnya akan dicatat kan. Nah, begitu selisih kurs catat, utangnya naik. Begitu hutangnya naik, debt sama equity-nya itu udah kalah. Udah. Jadi itu akan terjadi bahwa kita akan default sama banknya. Ya. Jadi ini sulit untuk dilakukan itu, sehingga yang tadi untuk auditor segala macam, untuk menilai going concern dari perusahaan ini nggak mudah. Ya. Jadi apakah ini perusahaan bisa berlanjut atau enggak, ya. Walaupun ini untuk subsequent event, tapi tetap agak sulit untuk menilainya. Jadi auditor itu nggak bisa menilai itu. Jadi kan perlu juga dengan pakai konsultan segala macam ya. Jadi berat sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perusahaan bisa survive di seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan, kita harus lihat high level agendanya dulu. Kita lihat masing-masing perusahaan sendiri, penyelesaiannya bisa beda-beda solusinya. Kita lihat bisnis modelnya. Ya. Apakah perusahaan ini punya heavy asset? Ya. Kalau punya heavy asset, artinya barangnya berupa fixed asset, mesin, ataupun mobil, ataupun gedung, gitu kan. Nah, ini kan susah untuk dijual. Kemudian debt. Ya. Debt-nya besar apa enggak portfolionya. Jadi kalau utangnya gede ya berat, gitu kan. Tinggal harus minta restructuring. Nah, untuk lihat itu harus lihat cash flow-nya. Apakah cash in sama cash out-nya bisa balance nggak? Nah, ini problemnya kan kalau revenue-nya adalah nol atau minim, sedangkan cost-nya jalan terus, ya dia harus melakukan sesuatu untuk supaya cash flow-nya itu balance gitu. Karena kalau untuk operating cash flow aja dia minus, ya tinggal tunggu waktu gitu kan. Jadi harus do something untuk cash flow-nya. Kemudian bisa nggak melakukan partial asset disposal? Jadi asetnya bisa dijual sebagian nggak? Kalau punya tanah yang gede atau punya bisnis yang lain gitu, bisa didispose sebagian nggak? Kemudian kita juga bisa melakukan business skill adjustment. Jadi kalau tadinya satu pabrik cuman capacity 50%, nah carilah industri yang sejenis atau yang bisa pakai mesin Anda di outsource saja atau maklun gitu, sehingga capacity-nya bisa naik. Kalau itu heavy asset ya. Nah, untuk di sisi corporate financing, nah itu yang tadi, bahwa
kita harus lihat bahwa profitability dibandingkan dengan cash asset rasionya juga harus jaga ya. Kalau saya ngelihatnya dalam masa COVID begini, saya nggak lihat lagi profitability gitu kan. Yang penting cash-nya bagaimana. Nah, tadi juga disebutkan ya ini tadi debt equity ratio harus minta sama bank bahwa ada pelonggaran untuk debt equity ratio. Nah, untuk future analysis-nya, kita kan untuk menjadi cash flow-nya yang bagus, kita kan harus lihat AR collection ini. Nah, ini kita harus melakukan mitigasi customer-nya ini, kelasnya apa impact-nya. Apakah customer kita ini low impact, atau medium impact, atau high impact kenanya. Dari sini kita bisa punya feeling bahwa AR collection kita itu kira-kira sebulan berapa. Jadi kita nggak usah bikin planning setahun, 2 tahun itu, bulan per bulan lah. Jadi di sini kita selalu bikinnya 3 bulan, sebulan dibagi lagi menjadi bulan ke bulan. Jadi apakah kita masih survive dengan 3 bulan itu? Nah, kalau misalnya sudah nggak bisa, harus cari solusi, apa ya kan? Nah, kalau expansion, ya persis sama seperti Bu Vera tadi bilang bahwa ya sementara kita hold lah, gitu. Nah, kalau ini udah kepepet semua, ya cari plan A, plan B, plan C, ya alternatif source of funding. Jadi kalau ini tadi nggak cukup, ya harus cari source of funding. Ya. Kemudian, ya saya kalau di sini perusahaan yang go public, ya kita nggak usah lihat lagi stock price lah. Mikirnya cash flow-nya aja dulu. Kalau kita selalu mikir profitability, kita itu terpaku dengan accounting. Karena kalau menurut saya accounting itu, untuk ambil keputusan itu mungkin komponennya hanya 30%. Jadi kalau kita ngomong bahwa accounting, nanti ngambil keputusan, saya belum setuju, walaupun saya dosen akuntansi, tapi saya nggak setuju. Orang ngambil keputusan kalau nunggu laporan keuangan keluar, nggak putus-putus itu. Ya kan? Jadi mesti harus ada judgement yang lain, dan informasi yang lain, ya kan? Sehingga untuk ngambil keputusan tuh dengan sekarang, rasanya sulit, ya, untuk menggunakan accounting is a tool of making decision gitu. Nah, tadi juga dibilang bahwa utilize tax benefit lah, pemerintah kan memang bantu nih, jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prepare debt restructuring. Walaupun sekarang kita masih oke, tapi kita harus lihat apakah kita bisa nggak melakukan restructuring daripada debt-nya. Ya. Jadi kalau ke bank itu selalu melihatnya apakah itu cost-nya berapa, bunganya, atau flexibility. Kalau saat-saat ini kan kita lebih perlu flexibility. Ada dulu, bukannya berapa bunganya itu. Nah, untuk itu biasa kita harus lihat perusahaan kita punya track record yang bagus nggak. Kemudian banknya melihat industri kita ini punya appetite buat perbankan nggak. Nah, yang di accounting yang penting itu GCG. Ya. GCG kita bagus nggak? Itu yang membuat bank bersedia membantu kita. Ya. Kemudian akan dilihat lagi manajemen timnya punya experience, bisa melakukan turnaround atau enggak. Nah, itu semua akan dilihat sama banknya untuk restructuring tadi. Kalau dari income statement ini, kalau untuk market ini agak susah ya. Jadi sales-nya, ya Anda bisa lakukan market evaluation apa yang baru gitu kan. Nah, ini yang terjadi di kita ya. Kita lakukan bahwa selama work from home ini, orang-orang kita kan sebenarnya banyak yang kerja di rumah, kemudian 50% yang di kantor. Kita minta untuk mereka bahwa dalam kondisi gini karena marketnya lagi turun, mereka have to do something. Jadi bikin planning project. Gitu. Projectnya apa? Satu, melakukan pemikiran, bikin bisnis model bisnis apa lagi yang bisa kita lakukan dalam kondisi COVID begini dan setelahnya. Yang kedua, kita minta mereka melakukan perbaikan proses. Jadi melakukan kaizen untuk proses-proses bisnis supaya lebih slim dan lean gitu. Nah, itu semua tim-tim kita untuk sales itu kita lakukan waktu itu, karena kalau untuk jualan keluar sudah nggak bisa, ya segala macam, ya marketnya memang drop. Kemudian untuk COGS-nya, ya kita renegosiasi semua. Jadi mau delay delivery, payment-nya juga di-delay, atau pricing-nya kita negosiasi kembali, karena semua harus tanggung beban. Nah, yang terakhir ya, kalau memang itu nggak bisa semua, ya kita harus downsizing labor-nya. Jadi kalau jumlah orangnya itu banyak, ya memang berat. Kalau seperti industrinya seperti padat karya, itu bayar misalnya 6.000 orang aja pabrik itu, dengan UMR 4 juta, ya, setiap bulan tinggal dihitung aja berapa itu yang harus keluar. Itu cash semua. Gitu. Ya. Kemudian untuk OPEX-nya, ya kita harus minimize carrying cost daripada finished good. Jadi
terutama kalau barang-barang yang dimiliki itu price ticket itemnya mahal, sehingga inventory carrying cost itu akan membebani perusahaan dalam bentuk interest, ya, interest, kemudian gudang, segala macam, satpam, itu semua akan menjadi biaya itu. Jadi itu semua harus kita negosiasi, terutama mengenai space rent dan insurance-nya. Nah, sedangkan interest, kita bisa negosiasi juga bahwa apakah kita progresif, maksudnya adalah untuk pembayaran interest tahun pertama, tahun kedua kita minta untuk discounting. Jadi mungkin kalau biasa 10%, kita ngomong 1 tahun ini karena COVID kita minta 6% gitu kan. Nanti boleh ditambahkan kembali tahun kedua menjadi 12 gitu. Yang penting cash flow-nya bisa jalan gitu. Nah, itu tadi yang tax juga kita coba ikutin program pemerintah ya. Kalau balance cash, nah ini tadi, kenapa saya minta bahwa kalau depositnya di principal bank, artinya bank-bank yang kasih utang kita taruh duitnya di sana supaya aman. Kalau banknya bangkrut, at least kita bisa kompensasi dengan utang kita di bank, itu kan. Jadi aman di situ. Makanya kalau kita punya utang sama bank, ya taruh duit di sana supaya kalau banknya kolaps ya tinggal di offset aja gitu. Kemudian kalau AR, kita punya AR gede, ya kita harus discounting atau factoring, baik kepada si buyer-nya ataupun kita cari supply chain financing. Ya. Jadi itu bisa cari ke perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi dengan perbankan. Kemudian mengenai inventory, nah ini susah untuk dijualnya, kecuali kalau diskonnya gede-gedean. Ya. Nah, ini kecuali barang-barang basic dan healthcare untuk barang-barang itu masih bisa dijual. Nah, prepayment, jadi maksudnya kalau di sini kita kalau punya sewa yang dibayar di muka, seperti misalnya sewa gedung segala macam, dengan adanya COVID ini kita minta keringanan. Kalau minta uang kembali sih agak susah ya. Tapi kalau kita bilang bahwa oke, karena kondisi begini kita minta 2 bulan free daripada sewa gitu kan. Nah, itu lebih dimungkinkan. Jadi kita harus bisa melakukan penawaran terhadap grace period gitu ya. Fixed asset kita, kalau kita punya building atau land, saya sih coba cari seperti misalnya sales and leaseback. Jadi barang-barang kita sales and leaseback sehingga cash flow kita juga terbantu gitu. Sehingga uang yang kita terima kita buat bayar cicil masih bisa bertahan gitu. Nah, goodwill ini ya kalau bisa ya kita jual sebagian lah goodwill kita gitu. Ini terutama kalau perusahaan-perusahaan yang punya startup segala macam kan ada goodwill-nya ya. Untuk short term loan, jadi kita selalu minta TOP-nya lebih, term of payment-nya lebih panjang. Kemudian kalau perlu ya mesti dibayar. Kalau dengan AP ini kan kita nggak bisa kalau nggak bayar terus kan nggak dikasih barang. Jadi yang kita lakukan umumnya adalah kalau di dunia usaha kita lakukan bahwa tetap bayar sebagian. Yang penting current sehingga you punya supplier tidak merasa bahwa kamu perusahaan macet gitu. Jadi bayar aja sebagian, mereka udah happy, ada yang bayar gitu. Ya 20%, 30% gitu kan. Yang penting ada uang buat mereka tuh. Jadi nggak kabur gitu. Maksudnya nggak bangkrut gitu. Kemudian cara lain adalah kita trade in dengan inventory kita. Jadi kalau kita punya inventory, punya barang, kita ngomong aja masih yang punya loan, ya udah kamu bantulah dengan inventorinya kita tuker trade in gitu ya. Untuk other payable ya tetap aja minta sama grace period sama restructure. Nah, kalau ada bank loan, ini kalau yang short term, itu coba dirubah menjadi long term. Karena kalau short term itu harus bayar jatuh tempo lebih cepat. Jadi kita minta bahwa ini diklasifikasikan untuk menjadi long term. Ya. Nah, itu tetaplah bayar interest dan bagian daripada principal. Tapi ini yang membuat kita melakukan restructuring supaya dari short term menjadi long term. Ya. Nah, kalau bonds ini agak sulit dalam kondisi sekarang di mana pasar uang dan pasar modalnya itu lagi tidak kondusif. Jadi ya nanti kalau bond ini harus refinancing dengan atraktif term yang lebih atraktif buat investornya. Kalau untuk equity ini kita bisa minta kembali kalau shareholder-nya masih punya duit ya kita minta bahwa ada shareholder loan karena kalau masuk equity kan nggak bisa kembali uangnya. Tapi kalau shareholder loan begitu kondisi cash flow bagus dibalikin lagi gitu. Sehingga lebih menarik buat si shareholder untuk menyelamatkan perusahaan. Atau kita lakukan private placement kalau memungkinkan. Jadi kalau itu adalah secara general ya. Nah kalau kita lihat ya, company yang kita running, itu
Saya jelaskan sedikit. Perusahaan ASA ini didirikan tahun 2003 ya, dengan modal 30 miliar, mulai dengan 300 unit kendaraan. Nah, kemudian tahun 2007 ini juga kita melakukan yang namanya turnaround, karena berdarah terus tiap bulan harus store duit, segala macam, pemasangannya teriak. Jadi kita waktu itu diminta untuk masuk di tahun 2007. Ya. Kemudian pada waktu masuk kita udah berpikir bahwa bisnis seperti ASA ini adalah heavy asset. Ya, heavy asset artinya heavy capital. Jadi nggak mungkin kalau shareholder-nya begitu sudah kena debt equity ratio-nya 4 kali, kita harus membayar bunganya tidak bisa tax deductible. Sehingga kita harus jaga supaya debt equity ratio-nya di bawah 4. Nah, untuk itu kita udah planning bahwa 5 tahun ke depan harus IPO. Maka tahun 2012 kita IPO ya dengan harga saham Rp390 per saham. Kemudian tahun 2019 kemarin kita itu mencapai unit mobil yang disewakan itu 25.000 mobil, karyawan stafnya ada 900 dan punya driver 4.500. Dan di samping ini kita ada bisnis-bisnis baru seperti Antaraja itu ya kayak kurirnya itu karyawannya udah 4.500 orang. Nah, kemudian yang tadi saya cerita, kita kalau cerita kan ngomongnya enak aja, bagaimana Bapak bisa ngomong, bagaimana datang lagi ke bank, segala macam. Nah, kemarin tanggal 1 April dengan kondisi COVID ini, kita bisa mendapatkan fasiliti 1 triliun lagi dari bank. Jadi untuk satu bank kasih ASA ini 1 triliun facility loan. Ya. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena kita harus lihat bahwa track record, kemudian bisnis model itu sama bank aman gitu. Jadi kalau kita lihat dari sekarang ini, tahun 2019, itu aset yang tadinya cuma 30 miliar itu, sekarang sudah menjadi 5 triliun asetnya. Nah, bank loan-nya 23 triliun. Nah, net profit-nya tahun 2019 adalah 87 miliar. Ya. Nah, ini adalah current business modelnya. Jadi kalau kita start dari bisnis rental itu, Nah, di bisnis rental ini starting pertama, kemudian kita ciptakan bisnis yang namanya driver service. Jadi, antara sewa mobil dengan driver, kita pisahkan. Kenapa? Karena kalau digabung jadi satu, nggak ada yang fokus perhatiin driver. Nah, di tempat DMS Driver Service ini, kita bikinin PT sendiri, sehingga di sana bisa ada manajer, ada supervisor, ada koordinator. Jadi driver-driver yang bekerja di situ ada career path. Karena kalau enggak, kita sudah pikirin bahwa driver kita 20 tahun jadi driver terus saja. Ya kan? Nah, itu harus ada development daripada orang. Sehingga kenapa kita memisahkan PT driver itu menjadi satu PT sendiri, di mana fokus ya. Karena kalau enggak, ya nggak ada yang fokus terhadap pengelolaan orang itu. Nah, setelah biasa customer kita itu adalah customer sewa mobil operation, kita mikirkan bahwa ini ada logistik. Jadi logistik itu adalah mengangkut barangnya customer. Kalau di sini sewa mobilnya adalah passenger. Nah, akhirnya customer-nya minta bahwa bisa nggak logistiknya juga diserahkan, gitu kan? Nah, akhirnya kita bentuk divisi logistik. Nah, setelah logistik selesai, biasa mobil yang kita punya itu 4 tahun kita jual. Selama ini kita jual secara satu persatu kepada private. Nah, ini bisa terjadi GCK yang tidak bagus. Ya. Ada pertanyaan? Udah selesai? Hah? Udah selesai? Nah, ya, jadi ini GCK untuk dilelangnya. Jawabannya dipoto ya, Pak? Iya, fotonya cepet deh. Oke. Jadi di sini kita harus ada sense of pricing-nya, kemudian reputasi sehingga bisa dapat track record-nya, kemudian kita milih customer-nya, kemudian kita juga lihat market yang masih bisa bagus adalah government. Ya. Kemudian kita lihat bahwa produk mix mobilnya, kemudian yang penting adalah untuk bisa bertahan ini. Jawaban lengkapnya ada di alam ya. Jadi entrepreneurship ini harus sampai ke cabang, ya. Jadi mereka harus jadi CEO lokalnya. Kemudian loan facility kita siapkan untuk setahun, ya. Jadi ini kira-kira bisnis yang kita lakukan. Jadi, nah ini semua juga harus didukung sama optimismenya, ya. Jadi kalau kita lihat market Indonesia ini cukup besar. Rajin ya. Banget di kantor. Penduduknya ada. Rajinnya di kantor. Oh iya, lo. Ini. Apa sekarang? Tolong tolong di mute yang lain kecuali Pak Tarik Projo. mana, Lam?
Oke. Jadi kenapa tadi di bidang Sekretarisnya di mana tempat duduknya? Oke, jadi di sini kita lihat bahwa JPA ini auction, sehingga untuk supaya transparansinya bagus ya kita lelang aja mobil yang bekas gitu. Balik ke optimisme, kenapa kita optimis terhadap perekonomian Indonesia? Ya, satu, market Indonesia ini besar sekali karena domestic marketnya itu besar, sehingga kalau dibandingkan dengan negara lain di mana konsumsinya nggak tumbuh, kita itu jauh lebih cepat untuk recovery. Kemudian kalau kita lihat korban meninggal dari COVID itu dibandingkan dengan populasi itu sangat kecil lah ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah sudah menerapkan protokol untuk pencegahan COVID ya. Jadi ini menunjukkan hasil yang baik dan politik cukup stabil. Nah, tadi keyakinan kita bahwa PSBB ini akan dilonggarkan dan bantuan sosial juga mengalir, ini juga membantu lah. Nah, untuk sisi global ya, ekonomi Cina ini juga udah mulai pulih ya. Cina dan India akan pulih, kemudian juga udah mengendurkan lockdown. USA dan Eropa juga mulai buka, sehingga supply chain dan distribution akan mulai bergerak kembali. Sektor jasa keuangan ini butuh benar-benar kebijaksanaan pemerintah untuk ngatasin cuti tadi, cuti cicilan. Ya, mestinya pemerintah beli AR-nya daripada perusahaan leasing yang setahun yang dibilang cuti, itu harusnya dibeli sama pemerintah, kemudian perusahaan financial itu membantu untuk collect 1 tahun kemudian. Ya, jadi yang ketiga, kalau kita lihat bahwa semua lembaga di dunia itu berusaha bekerja sama menemukan vaksin ya. Jadi mungkin ini akan bisa ada solusi. Dan yang keempat itu adalah bahwa Indonesia ya sebagai negara agraris itu untuk krisis pangan mungkin masih bisa diatasi. Jadi itu kira-kira yang kita bisa sampaikan. Kalau ada mungkin tanya jawab, kita bisa mulai. Terima kasih Pak Projo atas paparannya yang sangat menarik gitu ya. Dan memang sepertinya acara hari ini kita punya banyak sekali participants dan punya banyak sekali pertanyaan gitu ya. Tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi mungkin kita nggak bisa menjawab semuanya di sesi kali ini. Tapi kami akan sampaikan kepada pihak humas nanti ya, untuk mungkin kita akan ada sesi tambahan atau ada sesi-sesi khusus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan, karena ada pertanyaan tentang PSAK, ada pertanyaan juga tentang BUMN gitu ya. Mungkin nanti di minggu-minggu mendatang kita bisa datangkan tamu lain terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang di sesi hari ini gitu ya, untuk Mbak Vera dan Pak Projo ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Mungkin saya hanya tanyakan secara garis besar gitu, karena ada beberapa pertanyaan yang sangat mirip gitu ya. Mungkin yang pertama itu terkait dengan UMKM gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan UMKM, karena sepertinya di sini bagaimana nih kondisi UMKM gitu ya, dan dalam konteks apakah nanti kalau ada dana yang diterima oleh BUMN, BUMD, apakah ada mekanisme rechanneling nggak untuk UMKM gitu ya? Karena kan dia di Indonesia ini banyak sekali yang sangat bergantung dengan terhadap UMKM gitu ya. Dan juga di sini ada pertanyaan terkait dengan adanya bank-bank pemerintah yang mungkin juga nasabahnya sebagian besar UMKM, yang jelas kalau UMKM itu nggak terbantu gitu ya, mereka juga akan kena domino efeknya gitu ya. Mungkin itu pertanyaan yang pertama mungkin bisa kita diskusikan gitu. Mbak Vera, Pak Projo, kalau ada yang... Oke, kalau UMKM itu kan harus masing-masing, nggak bisa secara general dibikin bahwa harus bantu UMKM. Produknya sendiri bagaimana marketingnya, ya kan? Karena dengan kondisi sekarang ini kan problem utama adalah bagian sales-nya, marketingnya. Ya, kalau ada market ya pasti bisa bantu semua, karena ini tinggal kredit bergulir. Tapi kalau cuman untuk di kredit investasi, kemudian ada subsidi, rasanya bank pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap profitability mereka. Jadi kalau menurut saya itu program pemerintah yang harus disalurkan. Sebenarnya bank hanya berfungsi sebagai menyalurkan. Untuk BUMN juga mereka kan ada accountability-nya ya.
Jadi kalau dibilang bahwa oh BUMN untung harus dibagi menjadi UMKM, saat ini BUMN juga belum tentu untung gitu. Ya, jadi kondisi ini sangat sulit gitu untuk mereka membantu. Sehingga satu-satunya jalan tadi adalah kita di government. Ya, government ini punya program apa terhadap UMKM? Seperti yang Ibu Sri Mulyani bilang, mereka akan membantu misalnya dengan interest 6% di subsidi 6 bulan ya. Kemudian 6 bulan berikutnya 3%. Gitu. Nah, itu sebenarnya udah membantu UMKM. Dari segi financing ya. Tapi kalau dari segi market ya, itu tergantung. Kalau orang nggak boleh keluar ya, mau jualan apa? Gitu. Oke. Mbak Vera, ada yang mau ditambahkan mungkin? Soundnya, mic-nya tutup. Di-open dulu mic-nya. Bu Vera, mic-nya belum nyala. Enggak saya. Oke. Ya. Terkait dengan UMKM, kan sebenarnya pemerintah sendiri sudah mendorong bagi beberapa bank dan lembaga pembiayaan ya untuk memberikan relaksasi kepada debiturnya ya. Jadi harapannya sih debitur tuh nggak kolaps ya dan bisa bounce back ya setelah pandemi ini berakhir ya. Tapi memang benar ya kalau masalah pasar itu emang agak susah ya, tergantung dari produknya ya. Tapi mungkin banyak juga yang masih bertahan juga ya. Memang cara jualnya juga harus dirubah juga sekarang by online ya. Nggak bisa lagi model yang seperti yang semula face to face ya. Ya memang benar bantuan pemerintah yang sebenarnya diharapkan ya kalau memang dari BUMN ya dengan programnya ya PK ya program kemitraan ya mungkin bisa beberapa BUMN nggak semuanya yang kolaps ya, ada beberapa BUMN yang cukup cukup bagus juga ya walaupun memang ada penurunan ya, tapi paling tidak ya bisa membantu beberapa program UKM ini ya melalui PKBL-nya ya, PK ya program kemitraannya. Seperti itu. Nah, kemudian saya ada pertanyaan yang terkait Garuda nih ya, saya lihatnya tadi ada yang menanyakan tentang kayaknya Garuda nih, ada salah satu BUMN perusahaan airline penerbangan ya intinya cash flow-nya juga tidak bagus ya. Kira-kira apakah kalau dilakukan stress test ini bagaimana strategi untuk bisa survive ya? Ya sebenarnya sebagaimana kita ketahui kalau memang di penerbangan tadi Pak Projo sudah menjelaskan ya sewa penerbangan banyak yang di cancel ya, yang jelas nggak jalan ya, pariwisata ya kita bisa bilang hampir mati ya, walaupun ini mungkin kita harapkan hanya untuk sesaat ya, bukan untuk jangka panjang ya. Kemudian tapi kan sewa pesawat memang terus jalan ya, sehingga pemasukan tidak ada sama sekali ya. Nah artinya bagaimana supaya survive ya? Ya salah satunya tadi kalau dari segi pendanaan, kalau kita tadi sudah Pak Projo sudah menjelaskan ya, bisa negosiasi dengan lessor ya, bagaimana cicilan itu mungkin bisa dikurangin bunganya atau relaksasi dalam hal pembayaran ya. Dan juga kalau memang tidak memungkinkan ya mau nggak mau ya salah satu caranya ya memang dari pemegang saham harus turun tangan dalam hal ini ya. Ya, ini dalam hal ini adalah pemerintah ya. Kemudian unpaid dari karyawan-karyawan ya seperti ya ini bisa sekali lagi ini harus sangat hati-hati ya. Karena kita juga tahu ya Serikat Pekerja BUMN itu kuat sekali ya. Jadi memang harus diajak face to face ya bagaimana supaya memang kondisi perusahaan juga lagi nggak bagus ya, memang tidak memungkinkan untuk membayar gaji atau THR secara full ya. Tapi yang jelas untuk BUMN yang seperti itu ya memang salah satunya ya harus restrukturisasi cara pembiayaan ya debt ya, dan juga memang secara nggak langsung ya pemegang saham harus turun tangan ya dalam hal ini ya untuk supaya bisa tetap BUMN ini tetap survive. Mungkin dari Pak Projo bisa menambahkan Pak dari segi ini. Dari pengusaha saya balikin itu pesawatnya. Ya, jadi sewanya waktu saya kembaliin aja, ya kan? Balikin paling bayar penalti atau bila enggak minta supaya
grace period. Jadi selama misalnya setengah tahun atau 1 tahun, saya minta nggak bayar itu, karena bayar apapun nggak akan bisa nutup. Jadi di storein duit itu bukan jadi aset tapi jadi asep. Ya, jadi hilang begitu aja. Jadi either way ya downsizing, jadi pesawat-pesawatnya dikurangin karena itu kan beban tetap ya, sewanya kan beban tetap. Terus harus juga bayar dia, Pak. harus bayar. Kalau misalnya tadi bahwa bebannya terlalu berat, kalau perlu ya dijual sahamnya kepada swasta gitu kan. Nah, cuman kan ada secara politis kan ini adalah flag carrier gitu kan. Jadi satu-satunya jalan ya itu tadi, balikinlah pesawatnya, ya kan. Kalau nggak mau dibalikin, dia juga parkirnya mahal itu. Kalau orang lain dibalikin pesawatnya kan juga pusing gitu kan. Jadi kita harus berani juga untuk negosiasi bahwa kalau kondisi begini saya nggak mampu bayar, apa mau saya balikin pesawatnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang lesor pesawat ya. Ya. Makasih Pak Projo, Mbak Vera. Mungkin kita nggak perlu urut jawab pertanyaannya ya, Mbak, soalnya karena waktunya agak terbatas. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan satu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait mungkin harapannya perusahaan gitu ya. Jadi kan karena kita bicara mengenai kebijakan perusahaan, jadi kalau dari sisi Pak Projo, dari sisi Mbak Vera gitu, kira-kira harapannya terhadap pemerintah itu gimana gitu ya. Karena kan di sini juga ada pertanyaan misalnya, apakah dana saat ini yang 405 triliun itu cukup? Kemudian ada juga rencana usulan akan cetak uang 600 triliun gitu ya. Nah, apakah ini menurut Bapak gitu dari sisi perusahaan, menurut Mbak Vera dari sisi konsultan yang banyak berhadapan dengan perusahaan, kira-kira ini apakah sudah memenuhi harapan perusahaan kepada pemerintah gitu ya, dan kira-kira apakah ini bisa membantu membangkitkan dunia bisnis gitu ya, walaupun mungkin seperti Pak Projo bilang tadi, kita sekarang harus terbiasa dengan new normal ya, kita nggak bisa balik ke masa lalu, jadi ya kita harus yakin bahwa ya memang ya sekarang adalah new normalnya gitu. Tapi kira-kira kalau menurut Bapak dan Mbak Vera gimana nih terkait dengan usaha pemerintah? Ya. Jadi kalau menurut saya sekarang harus fokusnya ke domestik ya, karena domestik itu pasarnya masih besar, cuman daya belinya aja yang turun ya. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus mulai cepat buka itu yang namanya ekonomi kita, supaya roda ekonominya berputar. Kalau roda ekonominya nggak berputar, biaya yang 4,5 triliun itu nggak akan cukup. Untuk biaya beli rapid test saja udah berapa itu? Untuk beli itu, terus kalau orang udah di rapid test, sekarang negatif, besok ketemu orang yang positif, dia ketularan lagi gitu, periksa lagi gitu ya. Jadi ya nggak ada habisnya gitu. Jadi itu sebenarnya bahwa kalau ekonomi kita bisa bergerak dengan baik, mulai bergerak, at least pemerintah juga punya sumber uang gitu, dari pajak, dari segala macam, ekonominya kan bergerak. Tapi kalau sekarang ini pendapatannya zero, kemudian ongkosnya jalan terus, siapapun nggak akan bisa untuk menalangin ini. 4,5 triliun itu nggak akan cukup. Sebentar akan hilang jadi asap itu. Jadi tetap harus ada dukungan dari pemerintah ya Pak ya, supaya tetap ya artinya memang ini kondisi yang memang tidak normal ya, yang memang sekali lagi ya kalau tadi dari penjelasannya Pak Projo ya, hampir semuanya itu berdampak ya, even yang walaupun kayak farmasi tadi benar ya, jadi memang secara penjualan memang dia tidak terpengaruh ya, tapi pada saat produksi tadi kan ya terpengaruh banget ya, benar, bahan baku itu sampai nggak ada ya. Dan saya ngerasain sekali ini, kebetulan suami saya di perusahaan farmasi, dia juga cerita seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi turun tangan dari pemerintah untuk bisa tetap menggerakkan perekonomian ini tetap diharapkan ya, terutama untuk ada beberapa regulasi-regulasi yang mungkin bisa diturunkan kepada bisa diturunkan oleh pemerintah ya, untuk bisa membantu supaya tetap perusahaan-perusahaan ini bisa cukup survive ya. Ya, saya cuma pesan satu aja, jangan terlalu fokus dengan PSAK-nya sekarang ini untuk perusahaan-perusahaan. Ya, itu yang tadi yang survival-nya harus cash-nya dulu. Jadi kalau kita kadang-kadang ngikutin daripada PSAK, itu memang kalau untuk reporting harus ikutin itu. Tapi dalam kondisi krisis ini, udah jangan dilihat dulu dah. Yang penting ya tadi, cash flow-nya tadi. Selalu tiap hari itu mikirin cash flow-nya bagaimana gitu. Supaya monitoring cash flow yang penting ya Pak ya. Ya. Ya.
Cash flow-nya harus day to day dipelototin terus ya Pak ya. Bagaimana nih supaya bisa survive ya, jangan sampai kolaps ya Pak ya. Itu penting itu. Ya. Ini emang banyak nih Pak pertanyaan terkait bagaimana menjaga cash flow-nya gitu ya Pak. Mungkin tadi sebagian udah dibahas oleh Mbak Vera, sudah dibahas juga sama Pak Projo gitu ya. Jadi memang sepertinya memang concern dari pertanyaan-pertanyaan sebagian bagaimana sih di berbagai jenis industri gitu ya untuk bisa memastikan cash flow-nya ini bisa dijaga gitu Pak. Tapi saya pikir mungkin nggak ada one size fits all ya untuk strategi ya terkait cash flow ini. Jadi gini, seperti pendekar lah. Kalau pendekar itu punya senjatanya banyak. Kalau masih jauh kita pakai panah gitu kan, bawa panah gitu kan. Terus lengkaplah di badannya itu. Kalau masih menengah ya kita main pakai tombak gitu kan. Dekat ya kita keluarin parang gitu kan. Terus kalau misalnya udah mau combatant langsung body to body ya bawa pisau. Kalau sudah tinju lawannya lebih gede ya lari aja lah. Jadi kalau cash flow itu ya masing-masing harus lihat sendiri. Pertama harus satu dilihat Pareto ya. Yang mana yang penting duluan. Ya, kita nggak bisa semua itu diselesaikan. Jadi kita harus lihat Paretonya mana yang paling urgent. Kalau saya sebagai pengusaha harus melihatnya begini. Satu, itu tidak mendadak bisa diselesaikan. Jadi tadi Bu Vera bilang bahwa KCG-nya harus bagus ya. Kemudian transparan report-nya itu dengan requirement dengan bank. Rule pertama kita nggak boleh telat bayar bank. Ya. Supaya apa? Bank itu adalah sumber uang kita. Jadi kalau kita buffer ya, kalau lagi susah keuangan cash flow, ya kita datang ke bank. Tapi bank akan lihat histori kita bagaimana gitu. Ya kan? Ya. Punya catatan baik nggak? Atau ada pernah macet? Ya, track record itu sangat penting. Ya, buat saya kalau bank pernah bantu saya misalnya dengan salah satu bank itu, saya nggak lihat mengenai cost-nya, tapi flexibility-nya. Kalau saya butuh, dia ada. Itu lebih penting daripada kalau saya negosiasi tiap ada bank lain nawarin lebih murah, saya pindah gitu kan. Itu nanti banknya melihat bahwa yuk kalau lagi seneng nggak ada loyalitas gitu kan. Nah, itu perlu. Jadi menurut saya sih di sana kita harus bisa punya yang namanya lawyer last landing resort-nya itu. Jadi bank itu kan bisa membantu kita kalau kesulitan cash flow. Karena kalau kita terlalu banyak cash-nya juga rugi gitu kan. Siapa yang punya cash banyak? Itu namanya perusahaan yang nggak bisa manage itu. Kalau cash-nya terlalu banyak kan nganggur itu. Oke, makasih Pak Projo, Bu Vera, karena waktu sepertinya mungkin sudah sangat tinggal 3 menit, jadi mungkin kita akhiri dulu tanya jawabnya, walaupun saya sangat berterima kasih atas semua pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan walaupun tidak secara detail bisa kami jawab satu persatu, tapi secara garis besar saya pikir kita semua belajar banyak hari ini dari Mbak Vera maupun Pak Projo ya tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan gitu. Tapi saya balik lagi, saya suka sekali slide-nya Pak Projo tadi, ini semua kita kembali ke new normal gitu ya Pak. Jadi ya memang akan secara perlahan kita bisa kembali lagi ke masa lalu, tapi bagaimana intinya kita bisa survive dari sisi perusahaan, strategi-strategi, seperti kata Pak Projo tadi, ya mungkin senjata-senjatanya mulai diinventarisir gitu ya, apa aja gitu, kemudian nanti kapan mau dipakainya, jadi nanti betul-betul siap nih dalam pertarungan pada saat ini maupun di masa mendatang. Jadi saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas semua partisipasi dari sisi chatting, gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Vera dan Pak Projo atas materi yang diberikan dan jawaban-jawaban pertanyaannya yang sangat intuitif. Nanti kami akan upload ini ke YouTube Humas FEB UI. Jadi mungkin kalau tadi ada yang kelewat gitu ya, strategi-strateginya bisa diputar ulang gitu di waktu yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di acara-acara FEB UI lainnya di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Terima kasih. Sampai ketemu. Makasih banyak. Ditunggu minggu depan, Pak Projo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vera, Pak Projo. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih Bu Vera. Pak Projo, terima kasih. Dari Sparta. Bu Vera. Terima kasih. Mbak Yuli, makasih.
Terima kasih Bu Vera, Bu Yuli, dan Terima kasih Bu Teguh, Vera, Mas Pak Aryo. Projo. Mas Aryo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera, Pak Projo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih semuanya. semuanya.